Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dan juga keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini bersama Fatah kita akan bersama-sama belajar pelajaran di agama Islam dan juga puji-puji. Dan sebelum kita awali pelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pelajaran kita hari ini adalah tentang perilaku anak soleh. Maukah kalian menjadi anak soleh? Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa doa dari anak soleh adalah mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana caranya agar kita menjadi anak soleh? Di antaranya adalah harus memiliki sifat terpuji, seperti pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, sikap santun dan menghargai orang lain. Kedua, sikap rendah hati. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mari simak baik-baik pembahasan yang pertama, santun dan menghargai orang lain. Santun artinya berbudi pekerti halus, baik tutur katanya dan sopan tingkah lakunya. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang sikap santun. Berikut ini kisahnya. Keluhuran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada suatu hari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid sambil menunggu waktu sholat tiba. Tak lama kemudian, para sahabat datang ke masjid untuk ikut melaksanakan sholat berjamaah. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Dari mana kalian ini?" "Kami semua baru saja menghadiri sebuah jamuan makan ya Rasulullah," ujar salah seorang sahabat. Tak lama kemudian, terciumlah bau kurang sedap dalam majelis tersebut. Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa itu adalah bau mulut seseorang yang makan daging secara berlebihan. Rasulullah juga mengetahui bahwa ada salah seorang sahabatnya yang gelisah karena mengetahui bahwa ialah penyebab bau tak sedap tersebut. Rasulullah berpikir sejenak, kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang makan daging ketika jamuan makan tadi?" Para sahabat menjawab, "Kami semua makan daging ya Rasulullah." "Baiklah, kalau begitu kalian berwudu lagi." Akhirnya seluruh sahabat pun pergi berwudu. Sahabat yang makan daging secara berlebihan merasa lega hatinya. Dia hampir saja malu akibat makan secara berlebihan. Namun, Nabi menjaga benar-benar perasaannya. Karena seluruh sahabat ikut berwudu, maka tidak ketahuan siapa yang makan secara berlebihan. Demikianlah adik-adik sekalian, betapa cerdik dan agungnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau ingin menegur sahabat yang makan daging secara berlebihan. Namun, beliau juga tidak ingin mempermalukan sahabatnya di depan majelis umum. Nabi tahu bahwa seluruh sahabatnya makan daging di jamuan tadi. Namun, ada seseorang yang makan secara berlebihan, sehingga menyebabkan bau mulut. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita masuk ke pembahasan kedua tentang rendah hati. Adik-adik, apakah pernah ada pengemis atau orang yang meminta-minta datang ke depan rumahmu? Nah, bagaimana sikapmu kepada pengemis tersebut? Apakah kita boleh memberi uang sambil menghinanya? Oke, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Adik-adik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tawadhu atau rendah hati. Tawadhu itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Indonesianya artinya adalah rendah hati. Jadi sama ya antara tawadhu atau rendah hati. Nah, arti tawadhu atau rendah hati adalah tidak sombong atau tinggi hati atau tidak membangga-banggakan diri. Jadi, tawadhu atau rendah hati itu bukanlah sikap yang merasa bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Bukan sikap merasa lebih kaya dari orang lain. Bukan juga sikap merasa lebih mampu dari orang lain atau yang lainnya. Sehingga dia tidak bersikap merendahkan orang lain. Itulah tawadhu atau rendah hati. Tidak merasa sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Akan tetapi,
Rendah hati bukan juga merasa rendah dari orang lain, sehingga merasa malu atau minder tampil untuk unjuk kemampuan. Misalnya menolak ketika ditunjuk kawan-kawan menjadi ketua kelas atau memimpin suatu kegiatan karena merasa tidak bisa. Selalu tidak mau menampilkan diri dan menunjukkan kemampuan dalam hal kebaikan, itu bukanlah rendah hati, tapi itu adalah rendah diri. Jadi harus dibedakan ya. Jadi bisa diartikan, tawadhu atau rendah hati adalah sikap tidak merendahkan orang lain dan juga tidak merendahkan diri sendiri. Nah, kemudian apa saja sih contoh-contoh tawadhu atau rendah hati? Yang pertama, kita bisa mencontohkan tawadhu atau rendah hati dengan menyapa dan selalu mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Kemudian, kita juga bisa menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Juga memberikan pujian kepada orang lain tetapi tidak berlebihan ya. Contoh selanjutnya adalah tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta, termasuk juga tidak memamer-mamerkan kebaikan yang dilakukan. Contoh selanjutnya adalah suka menolong dan memberi kepada orang lain. Tentunya dengan tidak menghinakan orang lain ya. Kemudian tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Nah, ini adalah contoh tawadhu atau rendah hati juga. Mau besar, kecil, kulit putih, coklat, hitam, kurus, gemuk, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kemudian contoh selanjutnya adalah bersikap tenang dan sederhana. Nah, ini artinya kita tidak perlu ingin dilihat oleh orang lain, termasuk dalam hal berpakaian. Nah, itulah adik-adik contoh-contoh dari tawadhu atau rendah hati. Pada intinya, rendah hati dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut, serta tidak menghina. Kemudian selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Jika orang tawadhu atau rendah hati berbuat baik, maka kebaikannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Nah adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati terhadap sesama. Artinya, tidak boleh bersikap sombong. Ajaran Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap tawadhu atau rendah hati karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk syurga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila kita memiliki kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah atau sekecil apapun, kita tidak akan masuk ke dalam surganya. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat sombong meskipun hanya sebesar zarrah, karena nanti kita tidak akan masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah adik-adik, jadi apa sih hikmah atau manfaat tawadhu atau rendah hati? Yang pertama adalah mempunyai banyak teman. Tentu saja, orang lain tidak akan suka pada orang yang sombong. Sehingga ketika kita bersikap tawadhu atau rendah hati, kita akan mempunyai banyak teman. Kemudian yang kedua, hatinya selalu tentram dan tenang. Karena kenapa? Dia tidak khawatir tentang kemampuannya yang tidak diketahui oleh orang lain.
atau merasa ilmunya tidak dihargai, karena sadar kemampuannya itu bukan untuk diumbar atau dipuji-puji oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, dengan tawadu atau rendah hati, kita akan terhindar dari sifat sombong atau takabur. Sombong adalah perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita rendah hati, berarti kita telah mencerminkan bahwa kita beriman kepada Allah karena kita sudah menaati perintahnya. Nah, itulah adik-adik hikmah atau manfaat dari tawadu atau rendah hati. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang perilaku tawadu atau rendah hati. Semoga kalian bisa memahami makna tawadu atau rendah hati dan mencontohkan atau menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh-solehah, demikianlah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kali ini dapat bermanfaat dan Pak Kata berharap kita santun dan menghargai orang lain serta selalu bersikap tawadu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.